Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai pendekatan ilmu kalam dari teosentrisme ke antroposentrisme. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Berlian Octavia dengan NIM 203, yang kedua Almira Rahmaizati dengan NIM 204, yang ketiga saya sendiri, Elsa Hidayati dengan NIM 205, yang keempat Murni Juni Astuti dengan NIM 206, yang kelima Ali Rizky Mubarak dengan NIM 207. Untuk itu, saya persilahkan teman-teman untuk memaparkan materi. Pendekatan ilmu kalam dari teosentrisme ke antroposentrisme memiliki 4 pembahasan, yaitu yang pertama, tauhid dan perkembangannya, kedua, paradigma pemikiran kalam klasik, yang ketiga, paradigma baru pemikiran kalam dalam konteks kekinian, dan yang keempat yaitu dari teosentrisme menuju antroposentrisme. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tauhid. Tauhid merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat inti dalam Islam. Hal ini dikarenakan pembahasan yang ada di dalam ilmu tauhid membahas mengenai konsep ketuhanan yang merupakan konsep inti dalam pemahaman seluruh umat beragama manapun. Istilah tauhid sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan, yang secara etimologis tauhid memiliki arti keesaan. Maksudnya ialah yakin bahwa Allah SWT adalah esa, tunggal, dan satu. Sejalan dengan pengertian tersebut, dalam hal ini tauhid menekankan bahwa Allah adalah tunggal baik dalam zat, sifat, maupun perbuatannya. Bagaimanapun kemudian, tauhid yang kita pahami secara teoritis dapat menjelma sebagai spirit dan basis yang mengarah kepada keadilan yang dapat membangun dan mengubah pola pikir, sehingga pemahaman tentang Tuhan ini tidak hanya untuk Tuhan, namun juga dapat membumi menjadi sebuah cabang ilmu yang bersifat praksis dan dapat menjawab persoalan realitas yang berkembang. Selanjutnya kita akan melihat perkembangan tauhid sebagai sebuah cabang ilmu menurut para ahli mulai dari klasik hingga temporer. Pembahasan yang kedua yaitu paradigma pemikiran kalam klasik. Pemikiran kalam klasik diramu dengan bahan-bahan yang berasal dari filsafat Yunani, sehingga menimbulkan pemikiran kalam yang semula berwatak metafisik normatif, kemudian bertambah menjadi berwatak deduktif spekulatif, dan secara keseluruhannya pemikiran kalam klasik hanya berorientasi teosentris. Dengan wataknya yang bersifat metafisik normatif dan deduktif spekulatif, serta berorientasi pada dimensi teosentris semata, maka tidak mengherankan bila pemikiran kalam klasik kurang atau bahkan tidak memiliki kepekaan terhadap persoalan-persoalan sosial umat dan persoalan kemanusiaan universal. Fakta inilah yang telah menjadi sasaran kritik tajam dari Muhammad Iqbal sebagaimana yang dikutip oleh Mustafa P. dalam tulisan Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Menurutnya, suatu studi yang seksama terhadap Al-Quran dan berbagai aliran pemikiran kalam klasik yang muncul di bawah inspirasi filsafat Yunani memperlihatkan dengan jelas bahwa meskipun filsafat Yunani telah memberikan sumbangan yang besar dalam memperluas wawasan para pemikir Muslim, namun ia dalam keseluruhannya telah mengaburkan visi mereka terhadap Al-Quran. Lebih jauh, menurut Muhammad Iqbal, bahwa kalam Asy'ariyah yang menggunakan filsafat dialektika Yunani sekedar untuk mempertahankan pandangan ortodok dalam Islam. Demikian pula Mu'tazilah terlalu jauh bersandar pada akal, sehingga akibatnya mereka tidak menyadari bahwa dalam wilayah pengetahuan agama, pemisahan antara pemikiran keagamaan dan pengalaman konkret merupakan sebuah kesalahan besar.
Materi selanjutnya saya akan menjelaskan paradigma baru pemikiran kalam dalam konteks kekinian. Pemikiran kalam bergumul dengan pemikiran filsafat barat kontemporer, problema-problema sosial politik, pendidikan, iptek, dan lain sebagainya. Hal ini agar ilmu kalam tidak melulu lekat pada upaya apologetik membela Tuhan. Sebagaimana yang dimaksud oleh Hasan Hanafi ketika ia mengatakan bahwa kita tidak perlu memikirkan Tuhan yang ada di langit, sebab ia tidak butuh pemikiran kita. Energi pemikiran kita sebaiknya dipergunakan untuk menyelesaikan problema-problema kemanusiaan kita yang masih banyak dan belum terselesaikan. Nah, dengan kata lain, Hasan Hanafi menginginkan adanya paradigma baru pemikiran kalam yang jelas-jelas lebih memihak pada nasib manusia, bukan nasib Tuhan. Walaupun demikian, Hasan Hanafi masih menghendaki supaya tetap berada pada bingkai hakikat ilmu kalam. Hasan Hanafi hanya berusaha agar ilmu kalam lebih membumi relevan dengan permasalahan kekinian dan berusaha memberikan solusi dengan memberikan pemaknaan yang lebih bersifat antroposentris dan menempatkan manusia sebagai pusat kesadaran. Selanjutnya yaitu dari teosentrisme menuju antroposentrisme. Teosentrisme berasal dari bahasa Yunani theos yang memiliki arti Tuhan, dan bahasa Inggris center yang berarti pusat. Teosentrisme mengacu pada pandangan bahwa sistem keyakinan dan nilai terkait ketuhanan secara moralitas lebih tinggi dibandingkan sistem lainnya. Jelasnya, teosentrisme di sini menekankan bahwa Tuhan sebagai pusat dari alam semesta. Sedangkan antroposentrisme merupakan kebalikan dari teosentrisme. Bila teosentrisme menekankan bahwa Tuhan sebagai pusat alam semesta, maka antroposentrisme menempatkan bahwa manusia sebagai pusat dan tujuan akhir dari alam semesta. Hal ini mengacu kepada pandangan bahwa nilai-nilai kemanusiaan merupakan pusat untuk berfungsinya alam semesta. Pemahaman antroposentris ini sangat jelas mengisyaratkan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam melakukan perbuatannya tanpa campur tangan Tuhan. Hal ini bisa dilihat bahwa nilai-nilai kemanusiaan lebih tinggi dibandingkan nilai ketuhanan. Materi selanjutnya adalah perubahan paradigma teosentris menuju antroposentris. Yang pertama, mengubah paradigma teologi dan teosentris, atau Tuhan pusat segala sesuatu, menjadi lebih antroposentris, atau manusia pusat segala sesuatu. Yang kedua, mengubah cara pandang terhadap dunia sebagai segala sesuatu yang menyatu dengan Tuhan, sehingga selalu didekati dengan perspektif ketuhanan, menjadi teologi yang melihat dunia sebagai sesuatu yang terpisah dengan Tuhan. Sehingga dunia tidak selalu didekati dengan perspektif ilahi, meskipun yang bersifat ilahi tidak dapat ditolak sama sekali. Yang ketiga, cara pandang terhadap alam sebagai tanda kehadiran Tuhan menjadi tanda atau instrumen untuk menyembah ilahi. Yang keempat, menggeser cara pandang teologi yang menjadikan individu sebagai fokus dan titik tolak dalam memandang kenyataan hidup. Konsekuensi dari hal ini, konsep kesalihan dengan kesendiriannya menjadi berubah dari kesalihan ritual individual menjadi kesalihan sosial.